Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Fandi selaku Manpro dan Bu Sinta selaku Komanpro, beserta dosen pengajar mata kuliah Kewirausahaan dan Manajemen Proyek. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil Project Based Learning CDIO yang berjudul Eco Crunch, Crunchy Coconut Pulp, yaitu inovasi kerupuk dari ampas kelapa. Berikut adalah tim kami yang terdiri dari Luis Diego dengan NIM 022, Sakila Lulu dengan NIM 034, Diandra Alia dengan NIM 024, Salwi Indra Rezeki dengan NIM 004, dan saya sendiri Devriza Auliatul dengan NIM 029. Di sini kami akan menjelaskan 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, bab kedua konsif, bab ketiga desain, bab keempat implement, dan bab kelima kesimpulan beserta saran. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Indonesia dikenal sebagai produsen kelapa, namun limbah ampas kelapa sering tidak dimanfaatkan, padahal mengandung beberapa nutrisi seperti karbohidrat dan serat. EcoCrunch hadir sebagai solusi inovatif untuk mengolah limbah ini menjadi kerupuk serat dan ramah lingkungan, yang mendukung prinsip zero waste dan green business. Tujuan usaha EcoCrunch kami ini adalah yang pertama mengoptimalkan limbah ampas kelapa, yang kedua menyediakan camilan sehat dan inovatif, yang ketiga pemberdayaan ekonomi lokal, yang keempat mewujudkan bisnis ramah lingkungan, dan yang kelima menumbuhkan inovasi pangan lokal. Manfaat usaha EcoCrunch ini yang pertama itu secara ekonomi menambah nilai produk kelapa dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara sosial yaitu melibatkan ibu rumah tangga dan pemuda setempat. Manfaat secara lingkungan yaitu dapat mengurangi sampah organik dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Manfaat secara pendidikan dan inovasi dapat menjadi media pembelajaran kewirausahaan dan teknologi pangan. Dan yang terakhir, manfaat secara jangka panjang yaitu potensi replikasi usaha di wilayah lain penghasil kelapa. Selanjutnya pada bab 2 ini akan membahas tentang SWOT, analisis SWOT. Yang pertama ada strange, di mana bahan baku berkelanjutan yang ini menggunakan bahan baku utama ampas kelapa, kemudian rasa unik dan teksturnya, kemudian lebih alami dibandingkan kerupuk konvensional, tidak menggunakan bahan pengawet dan pewarna, kemudian ramah lingkungan dan zero waste. Untuk weakness-nya atau kelemahan dari produk EcoCrunch ini, yang pertama, kesadaran konsumen masih rendah. Kemudian, biaya produksi berpotensi lebih tinggi dan efisiensi proses produksi, di mana proses produksi dari EcoCrunch sendiri masih menggunakan metode yang manual dan alat yang masih sederhana. Kemudian juga kelemahannya bersaing kepada kerupuk konvensional. Untuk opportunities-nya, produk EcoCrunch berpeluang menjadi tren konsumsi makanan sehat dan berkelanjutan, ekspansi pasar regional maupun global, dukungan pemerintah dan sertifikasi, peluang di e-commerce dan retail modern, dan kemudian berkolaborasi dengan industri kelapa dan UMKM. Untuk threats atau ancamannya, yaitu produk EcoCrunch terancam dengan persaingan dengan kerupuk konvensional, kemudian juga harga jual berpotensi lebih tinggi, ketergantungan pada ketersediaan bahan baku, serta penerimaan pasar yang lambat. Untuk analisis pestel ini merupakan identifikasi daripada faktor-faktor secara eksternal yang mempengaruhi penjualan daripada EcoCrunch. Yang pertama ini adalah analisis secara politik, regulasi keamanan pangan, subsidi dan pajak UMKM yang ringan, standar label produk, serta kebijakan perdagangan internasional mendukung kredibilitas, transparansi, dan peluang ekspansi UMKM. Secara ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah, kerjasama dengan e-commerce, dan tren ekonomi hijau menjadi faktor ekonomi yang mempengaruhi biaya produksi, perilaku konsumen, serta peluang pasar produk EcoCrunch. Secara sosialnya, kesadaran akan lingkungan, tren hidup sehat, perubahan preferensi makanan, peran komunitas dan budaya konsumsi digital membentuk perilaku sosial konsumen yang mendukung produk inovatif dan ramah lingkungan seperti pada produk EcoCrunch ini. Analisis secara teknologinya, pemanfaatan pemasaran digital dan pembayaran elektronik, otomatisasi produksi, teknologi kemasan, dan analisis data membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memahami kebutuhan pelanggan untuk mendorong penjualan produk EcoCrunch.
secara legal, standar keamanan pangan, regulasi pajak UMKM, perlindungan merek, kewajiban label produk, dan regulasi lingkungan merupakan aspek hukum yang mendukung kepercayaan konsumen, perlindungan basis, serta kemudahan dukungan bagi produk ramah lingkungan EcoCrunch ini. Secara environment-nya, penerapan ekonomi sirkular, regulasi dan insentif lingkungan, kampanye zero waste, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang baik menjadi faktor lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan daya tarik produk EcoCrunch bagi konsumen yang peduli lingkungan. Kemudian ada analisis Porter Five Force, di mana ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, persaingan yang kompetitif atau competitive rivalry. Jadi persaingan kompetitif ini datang dari cemilan konvensional yang banyak kita temukan mungkin di supermarket ataupun di tempat-tempat konvensional lainnya. Namun kita juga memiliki keunikan daripada produk EcoCrunch ini yang mana berbahan dasar dari ampas kelapa yang menjadi keunggulan tersendiri serta didukung dengan edukasi konsumen untuk memperkuat posisinya di pasar. Kemudian kekuatan pemasok atau bargaining power of suppliers, ini ketersediaan bahan baku yang relatif mudah diperoleh yang membuat kekuatan pemasok tidak terlalu dominan namun tetap diperlukan strategi alternatifnya jika terjadi kenaikan harga untuk menjaga efisiensi biaya produksi. Kemudian kekuatan pelanggan atau bargaining power of buyers. Di sini kekuatan pelanggan cukup tinggi karena banyaknya pilihan camilan di pasaran sehingga EcoCrunch perlu menunjukkan eksistensi atau keunggulannya seperti apa manfaat dan kesehatan yang kita dapat untuk menunjang rekomendasi para pembeli. Untuk ancaman produk pengganti atau trade-off statusnya, ancaman produk ini cukup signifikan karena adanya alternatif cemilan lain, cemilan sehat yang lain, dan cemilan konvensional yang mungkin lebih murah dan terutama bagi konsumen yang kurang peduli pada aspek lingkungan. Kemudian untuk ancaman pendatang baru atau trade of new entrants, ini ancamannya cukup tinggi karena bisnis cemilan berkelanjutan ini berkembang pesat dengan hambatan masuk yang rendah. Namun diferensiasi produk serta kekuatan branding dan loyalitas ini menjadi kunci agar EcoCrunch ini tetap bisa mempertahankan posisinya di pasar. Selanjutnya ada pun segmentasi pasar daripada produk EcoCrunch, di mana EcoCrunch ini menggunakan pendekatan segmentasi termasuk geografis, psikografis, dan perilaku. Nah, untuk EcoCrunch sendiri ini berfokus pada pendekatan demografi, dan produk ini ditujukan untuk anak-anak, remaja, dan dewasa yang berpendapatan menengah, serta konsumen yang peduli akan produk ramah lingkungan dan cemilan lokal yang terjangkau. Untuk target pasarnya, EcoCrunch ini menargetkan pada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga wisatawan yang menyukai camilan renyah, praktis, dan sehat. Juga produk ini ditujukan untuk penggemar rasa pedas dan gurih, serta konsumen yang peduli pada prinsip keberlanjutan dan pemanfaatan limbah. Untuk positioningnya, EcoCrunch ini merupakan kerupuk dari ampas kelapa yang gurih dan renyah, yang mempertahankan konsistensi bentuk, rasa, dan kualitas kemasan. Harganya juga terjangkau yang memanfaatkan limbah organik ramah lingkungan dan mendukung prinsip keberlanjutan. Untuk design thinkingnya, tahapan awal proses dari design thinking ini kami telah melakukan hasil riset melalui observasi, wawancara, dan data sekunder. Didapatkan 3 poin utama, yakni empathize atau empati. Jadi ini merupakan observasi di titik penjualan dan wawancara dengan pelanggan. Ya, ditemukan bahwa konsumen ini menyukai camilan yang renyah, pedas, dan gurih. Mereka juga menunjukkan apresiasi terhadap nilai keberlanjutan dari pemanfaatan limbah ampas kelapa. Untuk define atau mendefinisikan masalah, di sini terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap manfaat lingkungan. Jadi masalah utamanya ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman dan apresiasi konsumen terhadap nilai keberlanjutan yang ditawarkan oleh produk EcoCrunch. Dan yang terakhir adalah ideate atau ideasi, yaitu tim juga membuat edukasi media sosial yang menyoroti proses produksi daripada EcoCrunch sendiri, sehingga juga mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Baik, pada bagian ini kami akan memaparkan terkait tahapan desain yang dimana kami menyusun strategi model bisnis EcoCrunch ini menggunakan pendekatan bisnis model canvas. Jadi BMC ini membantu kami merancang bisnis yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan dengan
elemen-elemen penting yang saling terhubung. Yang pertama ini ada customer segment. Jadi untuk customer segment ini sendiri, produk EcoConnect ini dia menyasar berbagai kelompok usia dan latar belakang, yaitu dari anak-anak, remaja, dewasa, community yang peduli dengan lingkungan, masyarakat kalangan ekonomi menengah, dan wisatawan. Selanjutnya ini ada di bagian customer relationship. Jadi di sini nih kami membangun hubungan kepada pelanggan melalui interaksi langsung dari konten media sosial juga dan testimoni yang kami buat sebagai branding kami. Selanjutnya ada di channel. Channel ini itu ada sosial media yang kami gunakan, yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun TikTok. Lalu ada direct selling ini seperti penjualan langsung di kampus, warung, ataupun retail. Selanjutnya itu ada di bagian value propositions. Jadi nilai utama yang kami tawarkan ini ialah produk kami adalah produk yang cemilan sehat tanpa pengawet, lalu juga produk dengan ramah lingkungan, memiliki khas rasa, dan bisa menjadi oleh-oleh khas Batam. Selanjutnya itu ada key activities. Jadi untuk key activities ini sendiri adalah beberapa alur yang kami lakukan selama proses produksi, yaitu ada membeli bahan baku, ada proses produksinya, pengemasannya, pemasaran, distribusi, dan kontrol kualitas. Selanjutnya itu ada key research. Jadi key research ini seperti hal yang kami andalkan dalam berjualan. Yang pertama itu dari bahan bakunya, lalu dari sumber daya manusianya, dari fasilitas produksi, akses distribusi, dan media promosi. Selanjutnya ada key partner. Jadi key partner ini merupakan mitra yang bekerja sama dengan kami, yaitu ada Pasar Cahaya Garden, ada supplier kelapa, dan supplier kemasan. Selanjutnya ini ada cost structure. Jadi cost structure ini itu struktur biaya yang kami butuhkan, yaitu ada dari biaya bahan bakunya, biaya kemasannya, promosi, dan perizinan. Dan yang terakhir itu ada revenue stream. Revenue stream ini pendapatan dari penjualan kami, yaitu dari kerupuk ampas kelapa. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu bagian implementasi. Yang pertama ada strategi branding, marketing, selling, dan finance. Untuk branding, produk kami yaitu produk cemilan sehat tanpa pengawet, dikemas menarik dengan slogan Crunchy Outside, Caring Inside. Untuk marketing mix yang terdiri dari 7P, yang pertama itu produk, kemasan menarik dengan 2 varian rasa, bersertifikat halal dan PIRT. Yang kedua price, yaitu harga penetrasi dan paket bundling. Yang ketiga itu promotion melalui sosial media, testimoni, dan konten edukatif. Yang keempat itu place, yaitu melalui penjualan online dan langsung seperti di warung, kampus, atau pameran. Yang kelima itu people, yang terdiri dari tim yang ramah dan edukatif. Yang keenam itu proses, yaitu pemesanan yang mudah via media sosial. Dan yang terakhir itu physical evidence atau kemasan modern dan informatif. Untuk segmentasi pasar produk kami ini adalah dari anak-anak hingga dewasa berpendapatan menengah yang peduli tentang lingkungan dan kesehatan. Untuk selling, kami mengenalkan produk melalui sosial media dan direct selling di kampus atau warung. Teknik pendekatan yang dilakukan antara lain scarcity clause, Papido clause, summary clause, assumptive clause, dan question clause. Tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan dan pengalaman langsung konsumen. Untuk di sisi strategi finance, kami menerapkan 2 biaya, yaitu biaya tetap yang terdiri dari sewa dan alat produksi, dan biaya variabel terdiri dari bahan baku dan operasional. Biaya-biaya ini digunakan untuk perhitungan arus kas dan break-even point atau BEP untuk pengelolaan modal yang efisien. Selanjutnya yaitu adalah manajemen kualitas dan resiko. Untuk manajemen kualitas, kami mengontrol kualitas produk mulai dari bahan yang bersih, proses sesuai SOP, dan menguji rasa, serta mengikuti standar mutu BPOM dan PIRT tanpa menggunakan pengawet. Untuk manajemen risiko yaitu terdiri dari 4
jenis risiko. Yang pertama itu produksi, seperti ketidakstabilan bahan baku, ketergantungan cuaca, dan daya tahan produk yang pendek. Diatasi melalui kerjasama dengan pemasok, investasi alat, dan inovasi produksi. Untuk risiko keuangan, contohnya itu seperti keterbatasan modal dan arus kas yang tidak lancar. Dimitigasi dengan pengelolaan anggaran ketat, dana darurat, dan efisiensi lainnya. Untuk risiko pemasaran, seperti harga premium dan persaingan, diatasi melalui edukasi konsumen, penyesuaian rasa, dan inovasi berkelanjutan. Terakhir, risiko operasional meliputi SDM yang belum terlatih dan perubahan selera pasar, ditanggulangi dengan pelatihan rutin, SOP, dan riset pasar. Selanjutnya, kemitraan kewirausahaan dan aspek operasional. Untuk kemitraan, EcoCrunch menerapkan kemitraan B2C atau business to customer melalui penjualan langsung dan media sosial, serta berencana mengembangkan B2B atau business to business dengan UMKM dan komunitas lingkungan untuk memperkuat rantai pasok dan citra produk berkelanjutan. Untuk aspek operasional, yang pertama itu ada proses produksi. Ampas kelapa yang telah dikukus dicampur dengan bahan lainnya hingga menjadi adonan. Adonan kemudian dicetak, dikukus kembali, lalu dijemur hingga kering. Setelah itu digoreng hingga berwarna kecoklatan. Varian original dapat langsung dikemas, sedangkan varian pedas dicampur dengan bumbu tumis sebelum dikemas. Untuk SKOP, setiap tahapan dilakukan berdasarkan SOP yang menjamin kebersihan, konsistensi rasa, dan keamanan pangan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi yang terdiri dari yang pertama itu pimpinan oleh Luis Diego dan anggota yaitu Diandra Alia sebagai administrasi, Shakira Lulu sebagai keuangan, Salwe Indah sebagai desain dan kreatif, dan Devriza Uliatul sebagai pemasaran. Yang keempat, rantai pasok terdiri dari hulu, yaitu ampas kelapa dari pengrajin, lalu produksi yang dilakukan internal oleh tim, dan yang terakhir hilir, yaitu penjualan online dan retail. Untuk penggunaan teknologi, kami menggunakan media sosial untuk pemasaran dan peralatan digital sederhana untuk efisiensi produksi dan pencatatan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke rencana keuangan usaha. Uh, untuk yang pertama itu ada biaya tetap. Jadi biaya yang kami keluarkan untuk membeli peralatan ataupun perlengkapan. Jadi untuk biaya tetap ini, total untuk biaya tetap yang kami keluarkan itu ada sebesar Rp244.000. Selanjutnya, Selanjutnya untuk biaya variabel, jadi biaya ini kami gunakan untuk membeli seperti bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Untuk biaya variabel sendiri itu untuk totalnya sebesar Rp3.529.000. Kemudian untuk total biaya produksi, untuk menghitung biaya produksi ini eh, dengan cara menambahkan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi untuk total biaya produksinya itu sebesar Rp3.773.000. Selanjutnya untuk harga pokok produksi per piecesnya. Jadi selama kami memproduksi, untuk jumlah produksinya itu sebanyak 500 pieces. Jadi untuk harga pokok produksi per piecesnya itu sebesar Rp7.546. Nah, untuk ini kami menetapkan harga jual per unitnya itu sebesar 15.000. Jadi ini mencerminkan margin keuntungan yang kami dapatkan itu sebesar 98% dari harga pokok produksi per piecesnya. Untuk biaya variabel per unitnya itu, jadi biaya ini bersifat habis pakai dan akan bertambah seiring meningkatnya jumlah produksi. Jadi untuk menghitungnya sendiri, total biaya variabel sebesar Rp3.529.000 tadi dibagi dengan jumlah produksi sebesar 500 pieces. Jadi untuk biaya variabel per unitnya itu sebesar Rp7.058. Untuk break even point-nya sendiri atau BEP, uh, dari total biaya produksi tadi sebesar Rp3.773.000, itu dibagi dengan harga jual per unitnya sebesar Rp15.000, maka kami akan mendapatkan
BEP itu dalam penjualan sebanyak 251 pieces. Selanjutnya, untuk keuntungannya sendiri, eh, kalau pendapatan dari penjualan kami sebanyak 500 pieces itu adalah 7.500.000. Eh, Kemudian dikurangi dengan modal awal tadi sebesar 3.773.000 rupiah. Maka keuntungan yang kami dapatkan adalah sebesar 3.727.000 rupiah. Eh, dengan itu, margin keuntungan yang kami dapatkan adalah 99%. Untuk produk terjual per harinya, untuk menjual 500 pieces itu, kami berhasil menjual dalam waktu 21 hari. Maka untuk perharinya itu diperkirakan kami menjual sebanyak 24 pieces per harinya. Kemudian untuk payback period, untuk tadi BEP-nya sebanyak 251 pieces. Kemudian untuk penjualan perharinya itu sebanyak 24 pieces. Maka untuk mengembalikan modal awal kami itu kami memerlukan waktu sebanyak 11 hari. Kemudian untuk rencana pemasaran dan juga penjualan. Jadi strategi pemasaran ini kami menekankan nilai kesehatan dan juga kepedulian lingkungan melalui pendekatan emosional dan juga digital. Jadi kami itu melakukan penjualan secara langsung dan juga melakukan penjualan secara digital melalui sosial media. Untuk akun sosial media sendiri, kami ada Instagram dengan nama @ecocrunch_. Kemudian untuk TikToknya sama @ecocrunch_. Kemudian untuk emailnya sendiri ada ecocrunch2024@gmail.com. Untuk selanjutnya, untuk rencana produksi dan juga operasional, produk kami ini EcoCrunch itu dimulai secara mandiri dengan dana pribadi. Kami menargetkan sekitar 500 pieces per bulan. Kemudian distribusinya juga dilakukan lewat pre-order, pengantaran lokal, dan juga jasa ekspedisi. Dan juga kami didukung oleh pembukaan sederhana untuk memantau keuangan dan juga evaluasi usaha. Kemudian untuk rencana brandingnya sendiri, kami itu EcoCrunch ini eh, membangun citra EcoCrunch ini sebagai cemilan sehat dan juga ramah lingkungan yang berbasis dari ampas kelapa. Kemudian dengan branding yang menekankan keberlanjutan, kesehatan, dan juga nilai sosial, serta menyasar konsumen agar sadar lingkungan melalui komunikasi yang ramah dan juga edukatif. Kemudian, untuk rencana sumber daya yang dibutuhkan, rencana sumber daya EcoCrunch ini mencakup sumber daya manusia, eh, bahan baku, peralatan rumah tangga, sarana digital promosi, dan juga modal awal yang pribadi untuk mendukung produksi, pemasaran, juga serta pengembangan usaha secara efisien. Kemudian untuk rencana mitranya sendiri, kami menjalin kemitraan dengan pemasok lokal, jasa ekspedisi, influencer, komunitas, dan juga event organizer untuk mendukung produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Juga kami terbuka untuk kerjasama strategis demi pengembangan usaha. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu tahap operate. Pada kegiatan operasional di mana tim EcoCrunch ini secara aktif melaksanakan seluruh kegiatan usaha sesuai rencana sebagai bentuk implementasi nyata dari perencanaan bisnis yang telah disusun. Tahap ini menjadi bukti kemampuan kami dalam merancang, menjalankan, dan juga mengevaluasi bisnis berbasis inovasi serta keberlanjutan. Seluruh aktivitas mulai dari produksi, promosi, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara kolaboratif dan juga dilaporkan setiap minggunya untuk memastikan perkembangan usia berjalan sesuai dengan target. Selanjutnya adalah product mix, di mana EcoCrunch ini merupakan produk ramah lingkungan berbahan dasar limbah ampas kelapa, yang mana kami menghadirkan 2 varian rasa, yaitu original serta pedas, yang disukai karena sehat, unik, dan juga tetap lezat tanpa tambahan bahan kimia lainnya. Lalu untuk produksi ataupun pengadaan produk ataupun jasa, di mana
Seluruh anggota tim ini terlibat dalam produksi. Kami mulai dari pengumpulan bahan, lalu pengolahan ampas kelapa, pencampuran dengan bahan, pencetakan, pengeringan, hingga pengemasan. Target awal kami adalah memproduksi hingga 500 pieces. Lalu untuk promosi dan penjualan, di mana strategi promosi kami lakukan secara online dan juga offline. Kami aktif membagikan konten edukasi serta testimoni pelanggan. Penjualan online kami lakukan melalui Open PO di WhatsApp dan juga Instagram, sedangkan offline kami lakukan di lingkungan kampus dan juga sekitar rumah. Dalam 3 minggu, kami berhasil menjual sekitar 280 pieces, yang mana ini menunjukkan bahwa promosi yang kami lakukan berjalan dengan cukup efektif. Lalu pelayanan kepada pelanggan, di mana pelayanan kepada pelanggan ini menjadi prioritas utama kami. Kami akan memastikan respon yang kami berikan ini cepat dan juga informatif, dan kami juga akan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan para pelanggan kami, baik melalui direct message ataupun chat personal. Kami juga mengedukasi para pelanggan dengan manfaat dari produk-produk kami. Lalu untuk pencatatan keuangan, di mana kami mencatat semua transaksi secara sederhana dari total pemasukan, yaitu sebesar 6,4 juta yang terdiri atas modal awal dan juga pemasukan. Setelah dikurangi dengan biaya operasional, kami mendapatkan laba bersih sekitar 2 juta rupiah selama periode awal ini. Selanjutnya untuk evaluasi atas proses bisnis, di mana evaluasi mingguan ini kami lakukan secara rutin. Awalnya kami fokus untuk mengenalkan produk, lalu kami melihat bahwa strategi promosi dan juga pendekatan langsung ini berhasil mendongkrak penjualan, terutama setelah kami menggunakan metode bundling dan juga testimoni pelanggan. Dan di minggu akhir kami tutup dengan merekap keuangan serta menghabiskan stok. Lalu untuk kendala ataupun hambatan dan solusi dalam kegiatan operasional, di mana tantangan utamanya ini adalah pada kegiatan penjemuran dan juga pada masa produksi. Maka dari itu, untuk solusinya adalah kami menyesuaikan jadwal dengan cuaca untuk produksi juga dan tidak berlebihan dalam memproduksi agar tidak ada produk yang terbuang dan selalu terjaga kualitasnya. Untuk edukasi pasar, kami juga selalu aktif menyampaikan nilai terkait dari produk kami. Selanjutnya untuk penggunaan teknologi, meskipun produk kami ini masih berskala kecil, kami tetap mengoptimalkan teknologi untuk mendukung bisnis kami. Visual promosi kami gunakan Canva, lalu untuk pencatatan keuangan kami menggunakan Excel, dan juga produksi lebih efisien dengan beberapa alat sederhana. Kedepannya, kami ingin masuk ke dalam marketplace online agar bisa menjangkau konsumen dengan lebih banyak. Lalu untuk feedback dari pelanggan, di mana feedback ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami dan juga akan kami terima dengan hati yang senang. Umumnya, pelanggan puas dengan rasa dan juga pelayanan yang kami berikan. Kritik tentang harga dan varian pedas juga kami terima sebagai masukan untuk pengembangan ke depannya. Beberapa juga menyarankan varian baru yang akan kami jadikan bahan pertimbangan. Lalu untuk kesan dan juga prestasi, di mana kami sangat merasa bangga bisa mengikuti kegiatan ini. Tidak hanya belajar terkait menjadi wirausaha, kami juga belajar untuk menghadapi tekanan, menyelesaikan konflik, dan juga mengelola waktu. Penjualan sebesar 280 pieces ini, serta respon positif yang diberikan oleh konsumen, dan juga pengelolaan tim yang sehat, menjadikan itu salah satu pencapaian besar untuk tim kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian pemaparan hasil Project Based Learning yang dapat kami sampaikan mengenai EcoCrunch. Kami berharap hasil presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai produk kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Atas perhatiannya, terima kasih.